Saya harus mengangkut beras saya itu dengan perjalanan kurang lebih 6 kilo. Jalan kaki? Jalan kaki. Suatu malam itu guru saya bangun tahajud. Saya tidak bisa juga tidur itu karena saya pikir mau pulang. Iya. Tidak ada gunanya saya tinggal di sini menjadi penghafal. Ini tidak bisa masuk juga. Lebih saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di TV, jumpa lagi di podcast BBD, Bicara-Bicara Deceng, Bicara Biasa Pavole Deceng. Ini saya Srianti dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan Imam Masjid Agung Ummul Qura Kabupaten Wajo. Langsung saja kita sapa beliau, Guruta Dr. Kiai Muda Haji Abdul Waris Ahmad, SHI MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah, selain sebagai Imam Masjid Ummul Qura Kabupaten Wajo, nah sekarang kesibukannya apa Ustadz? Alhamdulillah sekarang kembali sibuk di kantor Kemenak. Kantor Kemenak. Iya, karena sejak 3 tahun yang lalu saya sibuk di kuliah program Dokter ya? dokter. Dan alhamdulillah setelah selesai praktis di awal September kemarin itu saya sudah mulai berkantor lagi. Iya. Ya. Nah, selain itu juga sibuk di pondok tahfiz yang kami kelola. Nah, itu setiap hari siang dan malam di situ. Tanpa jeda. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz lahir di Sinjai. Iya, Sinjai. Katanya di desa yang berada di puncak pegunungan. Iya, memang namanya Puncak. Oh, memang namanya Puncak ya? Jadi kampung itu namanya Dusun Puncak. Oh, Dusun Puncak. Desa Gunung Perak. Iya. Salah satu desa di Kecamatan Sinjai Barat. Iya. Desa ini merupakan desa yang terletak di bawah kaki Gunung Bawah-Kareng. Itu. Bisa dengar ya? Iya, biasa. Iya, Gunung Bawah-Kareng. Jadi kampung itu dekat dengan Gunung Bawah-Kareng di sana. Berarti dingin dong Ustadz di sana? Iya, dingin karena dikelilingi oleh hutan-hutan di sana. Bagaimana transportasi ke sana? Bagus. Bisa dijangkau? Boleh terjangkau dengan mobil. Iya, bisa sampai ke sana. Ini saya baru tahu nih Ustadz orang Sinjai, dan bisa jadi juga sahabat di TV baru tahu kalau ternyata Imam Masjid Ummul Qura Kabupaten Wajo ternyata orang Sinjai. Iya. Ini ceritanya gimana Ustadz bisa sampai di Kabupaten Wajo? Iya. Sebenarnya itu ada rentetan cerita yang Ada panjang. Ada rentetan ceritanya yang panjang. Kalau dulu itu sejak kecil ya. Ini saya baru bahkan barangkali sebelum saya masuk SD. Iya. Kami saat diajar mengaji oleh orang tua ya. Setiap kali kita selesai mengaji itu orang tua selalu bercerita bahwa kalau orang-orang itu mempelajari Al-Quran maka insya Allah dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia dan selalu dicintai. Rezekinya selalu dijamin, begitu kata orang tua. Sehingga dalam benak kami juga seperti itu, akan selalu muncul itu Al-Quran. Bahkan orang tua itu sangat gigih sekali ya untuk anak-anaknya supaya semuanya bisa memperdalam ilmu, memperdalam Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran. Iya, ahli Al-Quran seperti itu. Bahkan bukan di saat kita mengaji saja, kami itu anak-anaknya saat kami datang membantunya berkebun, maka saat kita berkebun itu maka bapak tidak pernah berhenti cerita juga. Iya, bahwa cobalah ini nak, kalau kita menjadi seorang petani itu risikonya seperti ini, tak kenal siang dan malam, tak kenal panas. Iya, betul. Dan hujan, seperti itu. Barangkali Bapak ingin mengatakan bahwa
kamu nak jangan mengikuti jejak saya seperti itu. Jangan seperti Bapak ya, Nak. Ya, jangan seperti Bapak, karena seperti inilah kehidupan Bapak. Hanya di kebun, di sawah, di hutan, seperti itu. Memang dulu saya paling banyak berinteraksi dengan Bapak ya. Bahkan kadang-kadang ketika setelah saya dari sekolah itu, di SD itu Madrasah Ibtidaiyah ya di sana. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Aqimah Puncak. Nah, di situ kadang-kadang karena saya merasa ibah sekali melihat orang tua perjuangannya Iya. mencari nafkah untuk anak-anaknya seperti itu. Nah, itu kadang-kadang saya ikut membantu beliau mencangkul ya, bahkan kadang-kadang ke hutan ya, itu untuk mencari kayu yang sudah Kering. kering, Iya. dibakar, lalu hasilnya Arangnya. itu arangnya itu Iya, arangnya. diambil dan dijual pada sama pandai besi. Oh iya. Nah, itu kerap kali saya ikut melihat bagaimana ayah saya itu mencari nafkah untuk keluarganya ya. Iya. Maaf ya, saya kalau cerita tentang itu saya terlalu sensitif begitu ya, karena saya termasuk bisa dikata anak yang kurang beruntung lah sesungguhnya kalau dilihat anak-anak yang lain. Oke. Jadi perjuangan dan pengabdian terhadap orang tua ya, Guru, dan kesadaran akan betapa kerasnya perjuangan orang tua dalam menafkahi keluarga itu memang sudah tertanam sejak dini. Iya, dan saya melihat itu. Iya. Dan sepertinya itu juga yang menjadi latar belakang yang mendasari Ustadz mempunyai semangat untuk melanjutkan pendidikan. Iya, karena memang orang tua selalu menanamkan itu, seakan-akan ingin mengatakan bahwa jangan kamu menjadi petani, pergilah sekolah, tinggalkan saya, supaya kamu punya nasib tidak seperti saya, seperti itu. Intinya jangan seperti saya. Iya, gitu. Nah, Iya. Ustadz, katanya setelah lulus di Madrasah Ibtidaiyah, itu sempat melanjutkan pendidikan di MTS di Sinjai Oh iya. selama 1 tahun ya. Betul, saya dulu itu karena kebetulan ada kakak saya juga yang mondok di sekolah itu, Pondok Pesantren At-Tahiriyah di At-Tahiriyah. Balang Nipah, Kota Sinjai itu. Makanya bapak saya membawa saya ke sana juga untuk sekolah bersama dengan kakak saya yang waktu itu beliau sudah tingkat madrasah aliyah. Saya masuk di tingkat madrasah ibtidaiyah itu di tahun 1994. Itu. Saya sekolah di situ. Nah, alhamdulillah saat ada orientasi ya dulu, istilah MOS ya, masa orientasi siswa. Waktu itu pembina itu minta siapa di antara kalian yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran. Waktu itu saya angkat tangan karena saya lihat semua peserta MOS tidak ada yang angkat, jadi saya angkat tangan, beranikan diri meskipun waktu itu masih malu-malu. Iya. Nah, waktu itu setelah saya mengaji, dan ini rupanya pembina saya terharu waktu itu. Iya, karena memang alhamdulillah ada sedikit tilawah yang diajarkan oleh bapak juga yang ngajar. Ya, orang tua yang ngajar. Selain orang tua juga ada guru saya namanya Haji Muhammad Nasrum. Juga itu orang tuanya juga yang mengajar beliau dan masih mengajar saya, namanya Ibu Halimang. Itu juga mengajar kami. Ada lagi namanya Ustaz Baking, ada Ustaz Nasir. Beliau-beliau inilah, ada imam di sana yang bernama Imam Tamrin. Itulah semua yang mengajar saya membaca Al-Quran. Ada yang mengajarkan tartil, ada yang mengajarkan tilawah ya, istilah sekarang itu melagu dalam bahasa Bugis seperti itu. Nah, bekal ini juga lah yang dari orang tua awalnya, lalu kemudian saya kembangkan dan saya bawa ke MTS itu. Dan lalu kemudian setelah saya memperdengarkan bacaan saya, waktu itu setiap ada acara-acara di pondok,
Bahkan di luar pondok itu saya yang didaulat sebagai pembaca, Masya Allah. pembaca iftitah lah, pembuka gitu. Lanjut setelah itu alhamdulillah juga saya coba-coba. Suatu ketika saya ingat itu waktu duhur ya, muazin di Masjid Nur Balanipa itu terlambat, sehingga yang petugas masjid itu agaknya bingung siapa yang mau azan ini. Akhirnya saya yang maju ke depan azan. Unjuk diri ya. Iya, unjuk diri. Saya azan lagi. Wah, setelah saya azan itu alhamdulillah jamaah suka ya, terkesima, dan bahkan dari pasar sentral Balanipa itu juga datang ke masjid mendengarkan katanya barusan ada azan Penasaran seperti ya? itu. Iya. Nah, saat itu juga saya selalu di Akhirnya terus dipanggil. iya dipanggil untuk azan meskipun hanya waktu-waktu tertentu, tapi alhamdulillah saya ingat waktu itu setiap kali setelah saya azan itu ada ustaz di sana namanya Ustaz Abu Bakar ya. Iya. Beliau guru bahasa Inggris. Wah. Nah, tapi dia ahlul masjid alhamdulillah. Setiap kali saya sudah azan itu selalu beri saya upah atau apa barangkali ya. Itu masih saya ingat betul dulu itu 100 rupiah itu. Waktu itu tahun 94 itu 95 itu masih sangat Masih besar ya Ustaz? besar itu. 100 rupiah. Iya, nilai 100 rupiah itu kalau beli bakso itu masih Bakso cukup. bisa. Iya, masih cukup. Masih ada sisanya juga ya? Iya. Itu alhamdulillah. Nah, dari situ di pondok itu saya mulai belajar, meskipun masih sangat terbatas di sana fasilitas yang ada, dan pondok itu sedikit agak kumuh ya. Masih kumuh ya? Iya, karena apalagi asrama saya itu agak berjauhan dari pondok, dan itu harus jalan kaki setiap saat, mau ke sekolah, mau ke masjid harus jalan kaki. Kurang lebih 500 meter lah 500 meter. Iya, jadi setiap saat itu jalan kaki. Tapi bagi kami itu anak kampung itu jalan kaki seperti itu tidak seberapa sih. 1-2 kilo pun juga itu tidak ada masalah. Nah, di sini saya sekolah, dan saya ingat bahwa sebuah perjuangan itu luar biasa, karena kadang-kadang kalau beras saya habis kan, balik ke kampung untuk minta lagi beras dan uang sama orang tua. Nah, transportasi dari kampung itu ke kota itu juga sangat terbatas. Bahkan pernah ya, saya harus mengangkut beras saya itu dengan perjalanan kurang lebih 6 kilo. Jalan kaki? Jalan kaki. Itu karena tidak ada transportasi? Sesungguhnya ada, tapi masalahnya kalau terlambat, maka transport itu, mobil itu tidak bisa menunggu. Oh, jadi ditinggal ya? Ditinggal. Waktu itu saya terlambat ya. Rindu sama orang tua, masih mau lama-lama. Terlambat keluar, waktu itu kan harus keluar jam 5. Paling lambat jam 5:30 itu sudah harus tembak menunggu mobil. 5:30 pagi Ustaz? Pagi. Nah, waktu itu kalau sudah melewati itu maka harus ketinggalan. Nah, waktu itu saya ketinggalan, jadi terpaksa saya akhirnya jalan kaki? Jalan kaki dengan mengangkut beras itu. Masya Allah. Sampai 6 sampai kilo. Di pondok? Enggak, sampai ke jalan ada desa Barania namanya itu di desa seberang. Itu saya mengangkut beras sampai ke situ. Ada desa Barania Arango namanya di situ. Di situ saya harus menunggu dulu mobil yang dari kota Manifi itu ya, lewat yang mau ke kota Sinjai. Ada situ menunggu mobil. Jadi transit begitu Ustaz? Transit seperti itu. Bahkan saya pernah ikut di salah satu mobil itu, dan waktu itu entah apakah saya lupa atau sopirnya lupa, itu pakaian saya, tas saya itu tertinggal di mobil. Akhirnya saya beberapa hari tidak ganti pakaian. Jadi bagaimana itu Ustaz? Karena ternyata tas pakaian itu ikut ke mobil, dan itu di arah Bulukumba, dan saya tidak tahu mau kemana itu untuk cari itu. Makanya ya saya sampai 3 hari tidak ganti pakaian. Tapi kembali Ustaz banyak? Saya pergi cari di sana bersama sopir yang bawa itu, dan alhamdulillah dapat. Ada kembali ya. Hampir tidak ganti baju terus ya? Iya gitu. Ini saya sudah sering menangis karena gara-gara tidak ganti pakaian seperti itu. Iya, itu cerita di pondok ya, waktu saya
Di mondok Sinjai. di kota Sinjai itu di Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Dan itu selama 1 tahun ya Ustadz ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian lanjut masuk di Kabupaten Wajo. Nah, ini waktu itu saya sudah biasa tampil tadi mengaji di mana-mana. Akhirnya waktu itu kan di Maros dulu itu di Mandai ya, ada Ban Islam. Ban Islam itu punya cabang, kalau tidak salah di Sinjai itu namanya Ban Muamalah. Ban Muamalat di Sinjai. Nah, Bank Islam itu memerintahkan kepada cabangnya di Sinjai itu untuk mencari calon-calon penghafal Al-Quran. Untuk kemudian dibawa ke Wajo untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah waktu itu setelah tes saya yang lulus. Ya, saya yang terpilih untuk menjadi duta Sinjai. Jadi sesungguhnya saya meninggalkan Sinjai itu karena utusan Sinjai. Oh, karena utusan. Utusan waktu itu. Untuk ke Wajo ini menghafal Al-Quran. Jadi di tahun 95 itu, akhir 95 ya. Saya meninggalkan Sinjai dan kemudian menuju ke Belawa. Iya. Nah, saya ingat waktu itu ya karena orang tua kan pas-pasannya terkadang finansial petani. Iya. Jadi saya bawa uang itu mungkin lebih 20.000 sampai 30.000. Tapi kan ini utusan Ustadz ya? Utusan dari Sinjai. Itu nggak dibiayai sama pemerintah? Oh, malah dibiayai. Bukan pemerintah yang biayai, yang membiayai itu ada Bank Islam. Bank Islam. Penyedia. Nah, saya dibawa itu. Waktu itu awalnya saya balik ke kampung melapor ke orang tua bahwa saya ini menjadi utusan Sinjai untuk pergi menghafal Al-Quran. Waktu itu orang tua saya menangis. Mungkin karena terharu, gembira. Anaknya ini akhirnya akan pergi ke Wajo yang namanya saja jarang didengar. Akan seperti merantau itu juga untuk ya? merantau, apalagi menghafal Al-Quran. Dan memang orang tua saya kan cita-citanya beliau memang seperti itu. Beliau menginginkan saya untuk memperdalam Al-Quran. Akhirnya beliau menangis dan sangat terharu itu. Lalu setelah saya bermalam di kampung itu, besoknya saya diantarlah ke pondok di Sinjai. Dan lalu kemudian dari Sinjai itu saya dibawa oleh orang tua ke Ban Islam di Mandai itu, di Maros. Nah, orang Ban Islam itu yang kemudian mengantar kami ke Belawa. Nah, saya ingat waktu itu seperti itu. Orang tua nggak ikut mengantar? Orang tua ikut. Oh, ikut juga. Ikut. Nah, sampai di Belawa, ini pikiran saya sangat jauh berbeda dengan apa yang saya pikirkan di Sinjai. Tidak sesuai ekspektasi atau? Iya, nggak iya, barangkali seperti itu. Karena saya menduga bahwa karena ini Wajo barangkali lebih hebat daripada Sinjai. Lebih kota, maksud saya seperti itu. Kalau saya dari desa baru masuk di Balanipa itu luar biasa kan? Iya, sangat luar biasa karena kita dari desa masuk kota. Iya. Banyak kendaraan, di kampung jarang. Ramai ya. Lalu kemudian ada tiba-tiba saya harus bawa ke Wajo, dan ternyata saya pikirkan bahwa Wajo itu lebih besar ya, besar lagi seperti itu dari Sinjai. Ternyata saya sampai ke tempat tujuan itu malah hampir lebih sunyi daripada kampung saya. Lebih terpencil. Di sana ada dusun Karamae, Desa Ongko, Kecamatan Belawa itu kalau kita jalan kaki itu dari kurang lebih perjalanan 2 kilo barangkali dari ibu kota desa masuk ke dusun Karamae itu. Disitulah saya ditempa untuk menghafal Al-Quran. Nah, disitulah ada pondok namanya Pondok Pesantren Al-Fauzan yang didirikan oleh Ban Islam Mandai itu. Oh, Ban Islam Mandai yang mendirikan itu. Dan itu tempatnya sangat terpencil. Iya. Dan itu semuanya biaya kami ditanggung oleh Ban Islam Mandai waktu itu. Lalu kemudian pada akhirnya kami mondok di situ. Itu dulu kan masih masuk seperti Polmas itu Mamuju masih bagian dari Sulawesi Selatan. Jadi waktu itu kami bersama dengan banyak, setiap kabupaten kan ada utusannya. Banyak pendatang dari kabupaten lain. Iya, satu kabupaten itu satu utusan. Oh, berarti bertemu dengan teman-teman banyak dari berbagai kabupaten. Waktu itu kami ketemu dengan mereka. Baru di awal itu diantaranya sudah ada yang berguguran.
Maksud saya itu ada yang tidak tahan melihat Tidak kondisi barangkali di sana, sehingga banyak yang langsung menyerah. langsung menyerah pulang. Nah, saya termasuk orang yang bertahan dengan beberapa temannya lain itu. Akhirnya kami diajar. Awalnya itu kami diajar oleh guru kami yang bernama Ustaz Amrullah, Iya. Ustaz Syahrullah. Beliau itu waktu itu masih bujang ya, masih pemuda. Dan kami diajar untuk ini. Awalnya adalah hanya tahsin istilahnya ya, untuk Tahsin Quran tahsin, iya, perbaikan bacaan, tajwidnya dan tajwid-tajwidnya. sebagainya. Iya. Lalu setelah beberapa bulan semua teman-teman itu tahsin, lalu kemudian barulah dibiarkan dan diajar tata cara menghafal Al-Quran. Belum menghafal Ustaz ya? Belum, tidak langsung. Tapi tahsin dulu. Nanti baik tahsinnya baru kita dibiarkan untuk menghafal Al-Quran. Alasannya katanya kalau belum bagus bacaannya lalu menghafal, maka sudah dihafal nantinya masih bacaannya Iya. tidak karuan seperti itu, tajwidnya, makharajnya, Bacaannya dulu sifat-sifatnya. yang diperbaiki Jadi ya bacaan Ustaz ya. baru menghafal seperti itu. Terus bergugurannya itu teman-teman Ustaz di tahap mana itu? Iya, bergugurannya itu pertama mungkin karena melihat kondisi yang menurutnya mereka di luar daripada ekspektasinya, bahwa kami ini meninggalkan kampung, kabupaten untuk pergi ke satu kabupaten yang mungkin lebih Bagus. lebih hebat ya. Sungguhnya memang wajar lebih hebat. Cuma masalahnya karena kita ada di desanya. Iya. Iya. Terpencil ya Ustaz ya? Terpencil. Iya, makanya itu banyak teman-teman mungkin berguguran awal-awal. Ada juga yang tidak sempat menyelesaikan karena mungkin barangkali sudah jenuh. Iya, seperti itu. Karena memang menghafal Al-Quran itu kan butuh kesabaran, ketabahan, dan juga keikhlasan pastinya Ustaz ya. keikhlasan tentunya. Iya. Ustaz bisa diceritakan sedikit bagaimana sih kondisi pesantren di sana dulu? Iya, kondisinya memang ya, karena pesantren itu rumah kayu, Oh, masih rumah kayu. rumah panggung ya, rumah panggung yang kemudian kebetulan di bawah itu di bawahnya itu pagarnya itu dengan tembok, lalu kemudian di dalamnya pun juga belum dikerja baik, masih tanah di dalamnya itu. Jadi kami itu hanya di situ tidur di atas di rumah panggung itu, ngajinya juga di situ. Atau ada masjid yang kurang lebih 300 meter jauhnya dari situ, kita mengaji di situ. Jadi kondisi pondok waktu itu sangat berbeda lah dengan pondok-pondok yang ada sekarang ya. Apalagi berdiri di atas lahang yang penuh dengan rumput seperti itu, dekat dengan ada hutan-hutan di situ. Iya, makanya iya sangat ini. Tapi alasannya mereka kenapa katanya di situ karena calon penghafal Al-Quran itu tidak boleh ramai-ramai. Ya, supaya tenang ya Ustaz Supaya ya. tenang seperti itu. Akhirnya betul. Di sana itu jarang sekali kita melihat wanita. Tidak ada lawan jenis di sana. Iya. Ya karena salah satu juga penghafal Al-Quran itu Ustaz yang betul nggak, katanya harus menjaga pandangan gitu. Nah itu makanya barangkali seperti itu. Iya. Kenapa dibawa ke tempat terpencil itu supaya bisa menjaga pandangan. Bisa menjaga pandangan. Dan betul kami tidak pernah melihat. Karena katanya Ustadz itu berpengaruh sama lancarnya kita dalam menghafal katanya. Iya betul seperti itu. Ya mungkin menurut sebagian orang itu merupakan hal yang kecil sih sebenarnya untuk Iya. bisa menjaga pandangan, tapi bagi penghafal Al-Quran itu sebenarnya hal yang betul-betul harus bisa kita jaga. Tapi ya Ustadz ya. Ternyata ya tidak semua itu karena faktor pandangan. Ya maksiat maksudnya ya. Karena saya bercerita dulu itu ketika saya sudah menyelesaikan juz 1 ya. Saya masuk ke juz 2 aman ya, aman. Tapi nanti saya masuk di juz 2 itu ada satu halaman itu yang sulit sekali bagi saya untuk melewati itu. Ada di halaman 30 itu waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, sampai ke bawah itu di akhir halaman itu wa timul hajj wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Saya tidak tahu kenapa saya bisa tersangkut di sini sampai lama sekali. Lama baru dihafal. Lama. Dan saya betul-betul teruji di situ. Yang kemudian akhirnya mungkin disitulah hikmahnya kenapa kemudian nanti saya mudah melaksanakan ibadah di tanah suci, mungkin karena ada hikmahnya di situ. Nah, kenapa saya mengatakan ada
ada cerita saya di situ karena waktu itu setelah saya membaca itu guru saya mengatakan pokoknya 3 kali saja tersangkut Iya. dalam menyetor hafalan itu 3 kali tersangkut maka harus diulang besok harinya. Kalau tersangkut lagi biasanya diulang dan tersangkut 3 kali, ulang lagi besoknya. Nah, rupanya ini saya berhari-hari seperti itu, nyangkut terus. Nggak tahu. Berhari-hari. Iya, dan halaman itu aja, satu halaman. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Entahlah, makanya saya bilang tadi, apakah faktor dosa atau bagaimana? Yang jelasnya saya merasa pandangan saya baik-baik saja, kan tidak ada wanita kan? Iya, Ustaz. Iya, tapi mungkin di situ saya diuji bahwa untuk menjadi seorang yang menjadi penghafal itu, hafiz itu harus punya ketabahan. Setelah saya berkali-kali tidak bisa lolos dari halaman 30 itu, akhirnya saya pasrah dan saya tidak mau membaca Al-Quran lagi. Saya simpan Quran saya. Oh, jadi sempat Saya putus asa, tersendat ya? bukan tersendat lagi, putus asa malah. Sudah hampir menyerah. Menyerah, saya mau pulang kampung. Cuma karena tersendat di halaman itu saja, Ustaz. Itu aja, makanya kan saya sudah stres betul. Saya ini kan ada beberapa dengan teman ini berpacu, saling ya Berlomba ya, berlomba Ustaz, ya? begitu. Siapa yang paling cepat Mereka hafal? sudah hampir selesai juz 2, saya masih tersangkut di situ. Terus bagaimana, Ustaz, setelah itu? Akhirnya saya kemas barang-barang saya, betul-betul saya suruh Sudah pulang, itu sudah hampir. masukkan di cover itu. Kemudian, Nah, kemudian waktu itu suatu malam itu guru saya bangun tahajud. Saya tidak bisa juga tidur waktu itu karena saya pikir mau pulang. iya. Tidak ada gunanya saya tinggal di sini menjadi penghafal yang tidak bisa masuk juga. Tapi saya pulang. Malam itu guru saya bangun tahajud. Saya langsung pergi berwudu dan ikut di Dan ikut belakangnya. juga. Saya ingat betul itu guru saya membaca surah Al-Furqan. Dia baca mulai satu juz itu, satu surah itu dia baca dalam salat tahajud, saya ikut. Setelah itu saya balik tidur dan itu air mata saya sudah tidak pernah berhenti lagi keluar karena saya sudah bertambah-tambah rindu sama orang tua dan juga hafalan saya tidak Tidak mau masuk. bisa jadi-jadi seperti itu, tidak bisa masuk. Akhirnya saya sudah putus asa. Di pagi hari itu, setelah kan biasanya kita itu menyetor hafalan jam 6 sampai jam 9 pagi. Guru saya setelah kami semua menyetor hafalan, waktu itu saya sudah tidak menyetor hafalan, saya tidak mau lagi. Waktu itu ya. Setelah teman-teman semua menyetor hafalannya itu, guru saya itu kemudian bercerita. Ceritanya begini, saya ingat betul. Saya itu dulu waktu menghafal, Ada hal. saya harus berpacu dengan 3 segi ini katanya. Apa itu? Katanya saya harus sekolah di STM pembangunan di Makassar itu di Jalan Sunu ada STM. Beliau itu sekolah di STM. Di samping itu juga beliau masuk di tahfiz menghafal Al-Quran. Selain itu juga ada bimbingan Kiai Haji Muhammad Bakri itu di Jalan Sunu di masjid itu, beliau harus masuk juga di situ di sore hari untuk belajar bahasa Arab, nahwu saraf seperti itu. Boleh cerita seperti itu. Dan saya ini katanya berpacu dengan 3 tempat itu dan alhamdulillah saya bisa menjadi penghafal dengan waktu yang tidak begitu lama, hanya 9 bulan. Itu guru saya bercerita seperti itu. Nah, setelah guru saya bercerita seperti itu, ini seakan-akan ada Tamparan ya, Ustaz. iya, dan saya betul-betul bangkit itu. Guru saya begitu ya, rupanya guru saya Punya kesibukan yang lebih. ya lebih, saya ini hanya Fokusnya cuma satu fokusnya ya, saya Ustaz, satu, ya. masa Gak boleh bisa. bisa saya nggak bisa. Nah, waktu itu saya mulai bersemangat kembali. Bersemangat kembali dan akhirnya saya untuk Semangat kembali. bersemangat kembali. Padahal sebelumnya itu saya sudah mau pulang. Sudah kemas-kemas barang juga, Iya, Ustaz. makanya untung ya karena salah satu yang membuat saya tidak jadi pulang karena saya tidak tahu itu saya mau pulang kemana. Karena kan waktu saya di bawah itu saya diantar aja. Iya. Dan itu saya tidak tahu mau ambil kendaraan di mana dan kemana. Dan lewat mana juga. Lah kemana waktu itu. Jadi makanya saya masih tunda-tunda kepulangan saya untuk balik. Sampai guru saya itu bercerita tentang itu tadi.
Jadi saya itu akhirnya berhasil gara-gara tidak tahu pulang. Andai kata saya tahu jalan pulang, barangkali harus ambil mobil 5, barangkali saya tidak Mungkin menjadi sudah hafiz. pulang ya, Iya, Ustaz. sudah pulang. Sempat gak Ustadz telepon orang tua? Di situ Nggak ada waktu telepon, itu nggak ada telepon ya Ustadz ya? Iya, nggak ada telepon. Terus cara komunikasi sama Nggak pernah. Nggak pernah ya? Jadi saya itu kurang lebih 6 bulan lebih barangkali ya baru balik sekali. Dan itu hafalan saya sudah 10 juz. Oke, jadi itulah suka dukanya di Pong selama berada di tahfiz. Iya, Jadi alhamdulillah. butuh berapa lama Bu dalam menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, saya ada 3 teman itu, satu dari Bulukumba, satu dari Polmas, itu saling Berlomba-lomba ya. ya. Teman-teman juga lain, tapi yang 3 orang ini. 3 orang ini memang saling ya. Saya, kemudian ada dari Polmas namanya Muhammad Yusuf, sekarang sudah jadi imam di Qatar ya. Beliau imam di Qatar, imam masjid. Ada juga teman namanya Sudirman dari Kabupaten Bulukumba. Nah, kalau nggak salah Yusuf itu menghafal Al-Quran lebih sedikit dari 10 bulan. Udin juga, Sudirman, saya juga seperti itu sampai 11 bulan. Jadi kami itu seperti itu dulu menghafal Al-Quran. Di hampir sama waktunya ya. Iya, hampirlah sama waktunya. Kemudian setelah selesai di tahfiz melanjutkan sekolah di MTS ya. Oh ya, kami lanjut sekolah di MTS. Waktu itu sebenarnya saya harus balik ke Senjai. Saya kan utusan Senjai. Iya. Dan pondok saya mengatakan kalau kamu nak bisa selesaikan hafalanmu dalam jangka 2 tahun, maka kami terima kembali kamu langsung di kelas 3. Sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah. Waktu itu. Tapi karena di Belawa itu mengatakan tak usah nak balik ke Senjai. Di sini ada sekolah juga, Asadiyah. Nah, Akhirnya saya masuk di Asadiyah. masuk di Asadiyah. Iya, Di situ cabang. awal mula Ustadz masuk di Asadiyah ya. Betul, cabang Ongko itu. Asadiyah nomor 5 kalau nggak salah, cabang Ongko. Akhirnya saya masuk sekolah di situ. Kemudian ada cerita sendiri nggak Ustadz? Waktu sekolah di Belawa sebelum pindah ke Sengkang. Iya, ceritanya ya asik betul karena sudah banyak wanita. Dulunya di Dusun Karamo itu kami hampir Gak pernah lihat wanita. tidak pernah lihat wanita. Lalu akhirnya masuk ke ibu kota, Dan akhirnya banyak. banyak wanita. Enak juga sih melihat itu. Iya, namanya saya laki-laki itu ya normal, selalu suka lihat yang Ya indah-indah. pasti lah Iya. Ustadz ya. Iya, dan itu dulu memang sesungguhnya kalau masuk di kota Ongko itu, di kota desa itu memang kita berlomba-lomba juga. Kalau guru kami mengatakan siapa mau ke Ongko ambil bekal, kan itu kan kita harus keluar ambil bekal itu beras apa lauk pauk, maka lomba-lomba angkat tangan untuk ke Ongko karena kita kenyang kalau ke Ongko. Makan banyak di sana. Ada rumahnya Pengaji Hali di sana ya, ada namanya rumahnya Pak Samsir, itu selalu kita makan. Pengaji Selang itu kita anggap orang tua kami semua di situ, selalu makan banyak di situ sambil menonton film India. Makanya berlomba-lomba ingin ke sana. Mau keluar ambil bekal karena kita puas-puasin diri menonton film India di TPI. Iya, waktu itu jadi kan kami jarang dapat hiburan di atas. Iya. Makanya kalau keluar wah lomba-lomba kita. Ya seperti itu. Nah, saya sekolah di situ. Alhamdulillah sudah banyak kawan, teman-teman itu. Saya langsung di kelas 3. Dan ada yang sangat menginspirasi saya ya. Ada seorang guru saya yang bernama Ustaz Bagil. Allahu yarham, beliau sudah wafat. Mengajar saya matematika. Waktu itu ya istilah aljabar ya. Iya. Logaritma saya diajar waktu itu. Beliau bilang begini, anak waris. Ini dalam bahasa Bugis saya beliau bilang begini, saya bahasa Bugiskan. Iko na muafalan ya aku rangi. De nagaga ak guru meresa di sisi muna nasaba iya na tu aku rangi pak panggulun na sini pak disengangi. Jadi malam malam ya guru ilengi. Saya pegang itu dan saya bilang benar juga ini. Ini barangkali guru tak mengatakan seperti itu karena mau memberikan semangat kepada saya. Karena saya kan selama kurang lebih 2 tahun itu tidak pernah belajar di bangku sekolah, hanya menghafal. Hanya menghafal. Setelah tinggalkan Sinjai ke itu kan Gak pernah dapat pelajaran tidak umum pernah, ya Ustadz hanya ya. di situ saja. Akhirnya ketika itu mungkin
guru saya melihat saya itu ada sedikit kendala di situ, akhirnya memberikan motivasi kepada saya bahwa kalau hafal Quran itu pasti kalian sudah mudah semua. Sebenarnya sudah ada semua dalam Iya, Al-Quran. betul seperti itu maksudnya. Dan alhamdulillah akhirnya saya pegang itu kata-katanya guru saya itu. Lalu kemudian saya alhamdulillah tamat. Memang aneh juga ya, karena waktu itu saya hanya kurang dari 1 tahun masih ikut belajar di kelas 3 itu. Malah kurang dari 1 semester kalau nggak salah ikut belajar. Dan alhamdulillah nilai saya itu sama dengan teman-teman yang selama 3 tahun belajar. Jadi plusnya saya sudah hafiz, Iya. mereka hanya tingkat sanawiyah saja, seperti itu. Langsung masuk kelas 3 juga ya? Langsung masuk kelas 3. Berarti termasuk cepat loh Ustadz. Memang kan kalau kita lihat rentetannya itu memang mestinya saya sudah kelas 3 setelah tinggalkan Sinjai kan begitu. Kelas 1 naik kelas 2 tinggalkan Sinjai baru ke ini. Baru ke Al Fauzan itu di Belawa seperti itu. Oh jadi sama ya waktunya Sama, ya seperti itu. Kemudian setelah di MTS barulah Ustadz hijrah ke Sengkang. Iya betul. Nah dulu itu yang sesungguhnya saya tidak pernah membayangkan kalau saya akan masuk di Sengkang. Atau Lanjutkan. awalnya pernah berpikir balik ke Sinji kembali? Belum pernah juga. Cuma saya tidak pernah bayangkan kalau saya akan masuk di kota Sengkang ini belajar. Terus itu ceritanya bagaimana Ustadz? Bisa sampai lanjut sekolah di Sengkang? Betul. Ada guru dari Sengkang itu kan. Asal dia kan setiap ujian itu ada istilah ujian madrasah. Iya. Ujian madrasah inilah setiap cabang-cabang asadia itu pasti ada pengawasnya dari asadia yang datang. Nah, yang kebetulan mengawas di Ongko itu saat saya ujian akhir asadia adalah Guru Ambolahan bersama dengan Jumandar. Waktu itu keduanya masih menempuh pengkaderan ulama Mahad Ali. Jadi sekarang sudah Kiai Muda beliau, Kiai Muda Ambolahan dan Kiai Muda Jumandar. Nah, ini yang mengajak saya ke Sengkang ini Guru Ambolahan. Itu bagaimana ceritanya Ustadz? Bisa diajak? Beliau itu selalu mendekati saya di masjid. Karena beliau tahu bahwa saya ini hafiz. Iya. Dia bilang begini, "Nak, kami itu penghafal Al-Quran. Sangat bagus sekali kalau kamu lanjutkan di Sengkang. Sengkang itu disitulah pusatnya Asadia. Kalau ini hanya cabang." Gitu dulu. Tapi waktu itu saya tidak pernah tahu namanya. Saya tahu namanya itu hanya dari bukunya yang beliau selalu bawa-bawa itu. Itu buku apa Ustadz? Entah buku itu buku apa, yang jelasnya di bukunya itu beliau tulis namanya Ambolahan. Tapi saya salah kaprah ya dalam membacanya. Saya membaca Ambolahnaj sesuai dengan pembacaan saya. Jadi Ambolahan saya baca Ambolahnaj. Kan LHNJ. Iya. Beliau tulis begitu. Jadi saya kan belum tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Iya. Makanya saya baca apa adanya, Ambolahan menjadi Ambolahnaj. Nah, dari situlah kemudian setelah itu saya balik ke kampung, sampaikan kepada orang tua. Ini setelah ujian ya. Oh, jadi sempat balik ke kampung dulu Ustadz sebelum ke Sengkang ya? Ambil bekal ya. Saya sampaikan kepada orang tua, "Pak, saya mau lanjut sekolah di Sengkang, Asadia." Bapak saya bilang, "Apa itu Asadia?" Rupanya bapak saya tidak kenal itu Asadia, nggak tahu. Kan handetolan saya kan rata-rata di DDI, Mangkoso. Banyak orang pondok di kampung saya, tapi di DDI. DDI, Mangkoso. Jadi nggak ada tahu Asadia di sana, nggak ada yang tahu Asadia, nggak ada yang tahu. Makanya saat saya minta izin sama orang tua, beliau mengatakan, "Apa itu Asadia? Kalau mau sekolah nak, di sini saja. Di DDI saja, di Baru." Di DDI mau mengarahkan saya ke Baru, di DDI saja di Mangkoso. Saya bilang, "Katanya Pak, itu bagus sekali itu Asadia." Saya yakinkan orang tua saya bilang begitu. Saya belum tahu bahwa Asadia itu adalah asal muasalnya DDI. Ya, yang jelasnya bilang itu guru Asadia itu bagus. Jadi bapak saya bilang, "Terus nak, kalau kamu ke sana, berapa biaya yang kau harus bawa?" Saya bilang, "Tidak tahu juga." Jadi waktu itu bapak bilang, "Kalau begitu nak, karena tidak ada uang ini, kalau mau kau sabar-sabar, tidak apa-apa kamu sekolah di sana. Tapi nanti." Nah, beliau bilang, "Kasih lancar saja hafalannya. Jangan dulu sekolah. Suruh fokus dulu sama hafalannya Ustaz ya." Beliau bilang, "Kalau nak itu
hafalan sudah lancar, maka kamu sudah hidup itu. Ibarat Dimanapun sudah kamu. dapat semuanya ya Iya, Ustadz sudah ya. apa kau sudah dia. Di mana kamu akan diberikan perhatian sama orang, akan dimuliakan di mana saja. Kemudian Tak setelah usah. itu Ustadz, apa yang membuat Ustadz akhirnya tetap lanjut sekolah di Sengkang? Sebenarnya saya bersemangat karena bapak sendiri juga dulunya kan selalu bilang Iya, selalu di sekolah nak sekolah. semangat Tapi untuk ternyata ketika saya khatam Al-Quran 30 juz itu bapak saya sudah sangat puas sekali. Akhirnya karena kepuasannya itu tak usah nak sekolah, sudah cukup itu. Tapi saya sendiri yang sudah termotivasi dari beliau juga, kayaknya saya belum cukup kalau hanya belum hafal cukup sampai 30 di juz situ saja. Makanya saya harus lanjut. Nah bapak saya bilang sabar-sabar nak ya, kita harus ke kota dulu mencari uang. biaya. Karena itu kan masa tenggang waktu antara setelah ujian nasional kan masih ada beberapa waktu untuk masuk lagi mendaftar di pendaftarannya. pendaftarannya. Jadi waktu itu bapak saya bilang kita ke kota nak, di Makassar untuk mencari uang. Waktu itu kan bapak saya itu pandai segala pekerjaan beliau bisa kerja seperti membuat jendela, kusen pintu, kusen jendela itu beliau ke Makassar itu kerja. Dan alhamdulillah waktu itu setelah beberapa minggu kerja itu saya ikut itu waktu itu, tapi bapak itu tidak pernah mau dibantu. Jangan nak bantu saya, pokoknya di atas saya kamu mengaji saja, mengaji murajaah. Malam itu saya dikasih bangun nak salat, beliau sendiri tidak bangun salat karena capek, tapi saya disuruh bangun salat. Akhirnya setelah terkumpul uangnya 500.000 itu, beliau bilang sudah cukup nak ini uang. Kapan kamu berangkat ke Sengkang? Kuwajo. Beliau bilang Kuwajo waktu itu. Saya bilang kapan saja Pak, kalau kita sudah bilang saya berangkat. Jadi besoknya itu, besok harinya saya sudah antar ke terminal Panaikang. Itu masih Panaikang, bukan di Dayak. Ada terminal dulu di terminal Panaikang itu. Iya, saya dibawa ke situ, dicarikan mobil yang ke Sengkang, mobil bus waktu itu. Jadi langsung ke Sengkang waktu itu. Waktu itu berangkat sendiri.